Ta'aruf yang berhasil, yang sukses adalah ta'aruf yang membuat siapapun yang terlibat di dalamnya jadi tambah dekat sama Allah meskipun gak sampai nikah. Kadang suka ada notifikasi kan, dapat transferan duit 80 juta waktu itu dari kasino yang di Thailand. Ya udah, garing aja gitu. Ya udah gitu. Iya, itu salah satu episode di jalan kehidupan ini yang Allah izinkan akhirnya nyampe di Thailand. Awalnya kerja, kan di sana kan 3 tahun, 1 bulan, 10 hari. 2 tahun pertama kerja di tempat perjudian itu, sampai akhirnya berhenti. Berhenti karena untuk buka kasino sendiri. Jadi tambah ngaco, malah jadi bandar judinya. Demi Allah, bahagia itu baru bisa digapai kalau misalkan kita mendekat dengan ketaatan kepada Tuhannya. Orang-orang menarik selalu bermain dengan pola yang berbeda. So, what is it to take to be a game changer? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Denis, apa kabar? Alhamdulillah masih diizinkan sehat. Masya Allah, boleh silakan duduk. Izin ya. Alhamdulillah, senang banget. Terima kasih udah nyempetin waktu bisa datang ke sini di Game Changer, sama-sama belajar, sama-sama sharing supaya kita dapat ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah. Amin. Insyaallah. Dan dari kemarin itu ya, wajahnya Ko Denis tuh seliweran di FYP TikTok saya. Masya Allah, ini pasti gen millennials nih, anak-anak Gen Z pada hatam nih, udah hafal banget sama wajahnya Ko Denis nih ya. Jadi sebenarnya kenapa akhirnya memilih jalur dakwah lewat sosial media juga? Kalau boleh di-sharing. Izin ya, bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin, la haula wala quwata illa billah. Terus izin Allah, awalnya mah sebetulnya nggak niat untuk ke arah jalan dakwah. Niatnya waktu itu selesai dari Thailand, cuman pengen pulang, nyari tenang, nyari senang, nyari bahagia. Karena yang katanya semua orang sumber kebahagiaan udah kenyang nyobain di sana semua, tapi masih belum happy juga. Jadi akhirnya pulang ke Indo untuk nyari ketenangan yang waktu itu udah dipikirin bahwa kayaknya itu sumber ketenangan yang paling nggak bisa diganggu gugat lagi, yaitu ketika kenal dengan Tuhannya. Jadi berusaha pulang ke Indo, belajar lagi lebih lanjut. Terus dari takdir dan beberapa jalan Allah hadirkan supaya akhirnya bisa di jalan yang sekarang. Wasiat dari guru yang sudah almarhum dan juga lain-lain. Jadi ya justru mohon doanya mudah-mudahan istiqomah di jalan ini. Insyaallah. Amin. Tapi emang dari kecil tuh udah punya cita-cita mau jadi pendakwah gitu? Enggak sama sekali. Pernah pengen jadi pemain bola. Pernah pengen jadi pengusaha aja. Tapi sederhananya kalau diliput lagi, kalau dipikirkan lagi, semua yang dipengenin manusia tuh buat tujuannya dia pengen bahagia lah kan intinya. Nah tapi ketika udah digapai semua, dicoba semua, ya nggak bahagia juga. Maka pasti ada yang salah gitu kan. Nggak bahagianya kenapa tuh Pak? Ya ternyata memang begitulah dunia ternyata ya. Kalau kita makan kenyang banget, udah perut udah penuh, masih dikasih nasi goreng, masih dikasih nasi kotak lagi. Kita garing nanti lama-lama kan, jadi udah nggak mau. Kita makan all you can eat, awalnya seneng banget, tapi begitu akhirnya udah 1 jam berjalan, ya udah belenek lagi udah ngelihatnya. Padahal dulu itu amat diidam-idamkan gitu kan. Dunia juga sama kayak gitu. Jadi ketika udah terima semuanya, malah mati rasa. Sampai ada kayak contoh, kadang suka ada notifikasi kan, dapat transferan duit 80 juta waktu itu dari kasino yang di Thailand. Ya udah, garing aja gitu. Ya udah gitu. Nggak kayak hore atau apa, nggak sama sekali. Nah ngomong-ngomong kasino kok, itu tuh agak-agak menarik perhatian. Jadi sebenarnya gimana itu antara Ko Denis sama kasino, pernah ada hubungan apa? Kasino dono. Iya, itu salah satu episode di jalan kehidupan ini yang Allah izinkan akhirnya nyampe di Thailand. Awalnya kerja, kan di sana kan 3 tahun, 1 bulan, 10 hari. 2 tahun pertama kerja di tempat perjudian itu. Sampai akhirnya berhenti karena untuk buka kasino sendiri. Jadi tambah ngaco, malah jadi bandar judinya. Ya Allah, terus ya tambah kaya, tambah punya segalanya, tapi tambah menderita. Ya udah, sampai akhirnya dulu katanya ini sumber kebahagiaan punya semua ini, tapi tapi setelah dialami enggak. Ya udah akhirnya pulang aja. Nah, momentum dalam hidup yang akhirnya bikin untuk nge-switch nih, udah hijrah.
Itu momen seperti apa kok? Punten. Waktu udah benar-benar belenak aja sama itu semua. Dulu atas izin Allah jatuh selapar-laparnya, nggak punya apa-apanya juga pernah. Atas izin Allah malah di sana diuji kesempitan udah, ke lapangan selapang-lapangnya juga udah. Tapi setelah udah lapang banget malah jadi kayak ngapain lagi ya, bingung gitu. Mau kadang ketika dikira itu sumber ketenangan, tapi tidur malah jadi nggak bisa lama, maksimal 3-4 jam. Kalau bangun pun kadang yang diambil handphone dulu untuk ngecek saldo. Perasaan duit gue masih banyak, kenapa malah begini? Udah gitu ketemu lagi sama yang udah jadi bos duluan, yang ngajakin usaha di sana, yang udah ngajakin bisnis di sana, yang mereka penghasilannya lebih besar, per bulan bersih 7-8 miliar, tapi setiap kali turun dari mobil mewahnya yang pertama kali diceritain, aduh gue stres katanya. Padahal penghasilan sebesar itu bersih ya, sudah dipakai untuk mohon maaf biaya dugem, biaya partinya, biaya obat-obatannya, biaya dunia hiburan malamnya, dan biaya gaji karyawannya. Tapi orang itu untuk bisa tidur aja dia harus pakai obat, harus pakai pil tidur. Kalau nggak bisa. Sedangkan kita mah ya buat tidur gampang banget, dilemparin bantal juga bisa ketiduran. Pelor ya, nempel molor. Tapi ini pasti ada yang salah nih. Kenapa yang udah punya itu semua malah lebih menderita daripada orang kebanyakan. Sedangkan yang di Indo banyak yang hidupnya tenang, padahal secara matematis gaji sebulan 1,5 juta. Anak 6 ya. Rumah saking sempitnya, tidur aja mesti harus sif-sifan. Kenapa kamu tengah malam masih di rumah? Masih di luar? Karena di rumah lagi pada tidur, nggak muat. Sampai akhirnya anak-anaknya kok cukup bisa sekolah, bisa segala macam. Karena ternyata ingat sama Allahnya, ngapalin Quran, jadi pada beasiswa. Sehingga lo kok berkebalikan banget. Kalau si bos yang itu kemana-mana bawa pistol, bawa bodyguard, kemana-mana dijaga, rumah pagar tinggi, ada CCTV-nya. Tapi selalu menderita, ketakutan, parno nggak jelas. Orang yang nggak punya, kata orang nggak punya apa-apa itu, tidur di rumah, kadang pintu rumah kebuka, ayam tetangga masuk, buang air di dalam juga tenang aja dia mah. Tetap tidur nyenyak. Yang menjadi pembedaan ternyata ketika nemu ayat di dalam Al-Quran, surat 13, Ar-Ra'd ayat 28, Allah berfirman, ada bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah maka hati menjadi tentram. Pantesan orang punya semua-muanya tapi nggak ada Allah di hatinya, tetap aja menderita. Orang bilang nggak punya segala-galanya tapi ada Allah saja di hatinya, serba tercukupi hidupannya. Masya Allah. Jadi kalau ada orang bilang nikmatnya dunia itu tidak melulu tentang nikmat ya, banyak juga. Dan gampang bosen. Gampang bosen. Kalau kita beli handphone masih di toko handphonenya masih senang tuh. Begitu nyampe parkiran bisa stres lagi. Begitu ngelihat iklan, lah itu ada yang lebih baru, lebih murah, lebih tinggi spesifikasinya. Ya nyesel beli yang ini, mana nyicilnya masih 2 tahun, belum ribanya. Ya, dunia mah gitu, ngebosenin gitu ya. Sedangkan orang yang telah berhasil ketemu Allah nggak ada yang bosen-bosen. Al-Fatihah diulang sehari berapa kali juga nggak pernah bosen dia, tetap aja. Masya Allah. Dan hijrah itu mudah, istiqomah yang sulit. Nah, itu benar banget sih ya. Ada tips-tipsnya nggak? Gimana supaya kita benar-benar bisa udah strict di situ aja? Kalau hidup kita sebelum hijrah, sebelum tobat udah jadi kehidupan yang baik, udah jadi kehidupan yang benar, kehidupan yang Allah ridho, kenapa kepikiran hijrah atau tobat? Jadi ketika manusia udah mulai berpikiran, saya apa selamanya ya hidup kayak gini? Nah itu tuh udah tanda bahwa berarti yang sedang kamu lakukan bertentangan dengan kodratmu, bertentangan dengan yang seharusnya, bertentangan dengan nurani, bertentangan dengan kehendak penciptamu. Karena kalau emang itu udah jadi kehidupan yang baik, sebagaimana yang dijalani para nabi, meskipun lapar, meskipun terluka, meskipun ingin dibunuh, meskipun dicaci, difitnah dan lain-lain, nggak ada yang nyesel milih jalan itu. Nggak ada satu nabi pun berkata, ya Allah nyesel tahu gitu dilahirin jadi nabi, mendingan jelata biasa. Tapi ternyata enggak, malah tetap berbuat baik meskipun ujiannya lebih parah, padahal pahala lebih banyak, ibadah lebih tinggi. Kenapa mereka jadi manusia yang segitu baiknya? Dan orang yang udah punya segala-galanya malah semakin sulit jadi orang yang baik dan bahagia. Itu udah jadi pertanyaan besar hingga akhirnya. Oh berarti bukan itu semua yang harusnya kita jadikan tujuan hidupnya. Tapi kan sekarang ini yang lagi jadi fenomena itu adalah istidraj kok. Istidraj ya. Kita nggak sadar, kita nggak ngerasa ada yang salah dalam diri kita. Dikasih nikmat, dikasih bahagia, nggak pernah sakit, dan kita ngerasa itu berkah. Gimana cara ngerasainnya atau kita sadar nih kalau iya Allah nauzubillah min dzalik, aku tuh istidraj loh.
Gimana? Sudut pandangnya aja sih yang diganti. Karena Islam juga merubah sudut pandang banget. Minimal definisi tentang nikmat dan musibahnya mesti berubah. Kalau dulu nikmat adalah apapun keinginan kita terkabul, pengen rumah dapat rumah, pengen pasangan dapat pasangan, apapun itu. Sekarang definisi nikmatnya diganti, yaitu jadi apapun yang membuat kita tambah dekat kepada Allah. Meskipun bentuknya motor hilang, difitnah, dipecat, dicaci. Kalau itu membuat dahi ini tambah banyak bersujud, itu nikmat sejatinya. Dan musibah berarti kebalikannya. Apapun yang membuat kita tambah dekat kepada Allah. Meskipun bentuknya disukai hawa nafsu, naik gaji, jadi populer, naik jabatan. Tapi kalau membuat kita tambah jauh dengan Allah, maka pasti musibah. Kalau itunya yang udah jadi sudut pandangin, apapun jadi serba menguntungkan. Ya kan? Karena kalau dilihatnya belum pakai sudut pandang itu, serba rugi ya. Di Thailand itu ada orang istri minta diceraiin sama suaminya gara-gara tidak dibelikan mobil yang kelima. Wash, astagfirullah, bingung mau nyebutnya. Astagfirullah, bisa-bisanya ya. Wash. Enggak, astagfirullah maksudnya. Kelima loh, ya Allah. Terus? Iya, nggak tahu apa mobil 1-4-nya Hot Wheels atau Tamiya. Oh iya, tapi ya gitu. Dan dia curhat sama temannya sambil stres gitu, gua menderita banget. Tapi curhatnya sambil pakai handphone mahal, sambil duduk di atas sofa Da Vinci, duduk di apartemen lantai 28, AC-nya 2 PKA sendiri. Mungkin dianya juga udah hampir kayak Frozen kali, tapi tetap masih menderita. Menunjukkan bahwa ya bahagia mah bukan ketika menderita, bukan karena ketika tidak ada nikmat. Nikmatnya mah pasti ada. Bohong bilang nggak ada nikmat. Tapi ketika udah nggak ada Allah di hati, udah nggak pakai syukur, pasti menderita kayak gimana juga. Masya Allah. Dan sekarang ini yang lagi jadi fenomena juga, banyak banget anak-anak muda yang mulai tertarik. Banyak yang mulai istiqomah datang ke taklim, belajar. Tapi masih juga STMJ kok. Ngerti nggak? Sholat terus, maksiat jalan gitu. Iya. Nah itu di rolling sama mereka. Nah ada yang bilang saya tuh pengen banget terlepas dari belenggu nafsu dunia, tapi nggak bisa karena circle saya masih di situ-situ juga. Gimana caranya biar saya bisa ninggalin hal-hal buruk itu? Satu, sebetulnya nggak apa-apa ya, dalam artian kalau memang Allah udah benci banget sama tuh orang, mudah Allah matiin detik itu juga. Tapi kenapa ya kita manusia masih sebanyak ini gitu? Karena Allah emang nungguin kita tobat, masih kasih kita kesempatan. Jadi tinggal kita mau gunain atau enggak. Dan kalau pengen keluar dan kita nggak sanggup keluar dari teman-teman yang udah benar-benar dulu maksiat bareng, udah akrab banget, kerintis bareng sama-sama. Kadang Allah tolong dengan cara merekanya dibikin bete sama kita. Udah nggak asik si itu mah ngaji wae, si itu mah sekarang sholat melulu, udah nggak asik. Ya kata kita itu kepahitan karena dimusuhin teman-teman, padahal sejatinya lagi ditolong sama Allah untuk dijauhkan dulu sama yang ngajak ke neraka. Pun bukan berarti dimusuhi. Suatu saat kalau ketika kita udah siap, kita bisa jadi jalan dakwah bagi mereka. Kalau Allah mau, bisa mereka yang jadi ahli taat, kita yang dibiarin maksiat sendiri sama Allah. Jadi kita yang sekarang istilahnya katanya lagi ngaji, katanya udah yang paling hijrah, tetap aja. Sebetulnya bukan karena kitanya yang soleh-soleha, tapi kitanya yang ditolong Allah. Masya Allah. Ada hashtag yang paling ngaji ya sekarang ya? Itu kelihatan si paling ngaji. Oke, siapa sih sosok yang paling menginspirasi, yang ngasih motivasi banyak buat Denny sendiri? Baik, Insya Allah. Sebagai umat muslimah wajib menjawab Rasulullah sih seharusnya ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau ditanyanya yang ketemu gitu ya, karena kan kita tidak sejaman dengan Nabi. Ada salah satunya guru saya pribadi, beliau almarhum Kiai Haji Ustadz Ahmad Fatur Rahman bin M. Mukhtar, semoga Allah merahmati beliau. Beliau tuh kiai, kalau di Bogor insya Allah orang pada kenal, terutama yang udah pada sepuh. Dan ngisi qadarullah di dekat rumah. Waktu 2017 pulang dari Thailand itu ikut pengajian beliau dan beliau nyamperin minta untuk supaya yuk datang ke rumah nginep, mau belajar apa aja nanti diajarin. Ditanya tentang masa lalunya dan apa seperti apa ya, cerita apa adanya. Dan ketika nginep itu benar-benar diajak bangun jam 2 malam, berdiri untuk sholat tahajud selama 2 jam tanpa udahan. Jadi adaptasi lagi, dan ya Allah ini teh kok ini kiai gitu sebegini maunya, ngapain sih ngurusin orang Cina yang baru tersesat ini gitu. Dan ada momen dimana seberes dari sholat malam itu
setelah habis 2 jam full berdiri untuk sholat malam, nungguin azan subuh, beliau berdoa dan kerasalah kalau emang tulus pakai hati ya. Nundukin kepala, meneteskan air mata, meminta, Bapak minta, Bapak doain, mudah-mudahan Koko nanti jadi mubalik ya. Mau ngajarin apa Pak? Dah saya nggak ngerti apa-apa. Ya nggak apa-apa, kan tugasnya juga mubalik menyampaikan. Dan kita kan nyampein bukan supaya disukain orang, tapi Allah suka. Orang jadi baik, Allah yang ngerubah. Orang nggak jadi baik, selagi niatnya lillahi ta'ala, jadi pahala. Apa ruginya? Ya, tetap di jalan itu ya. Didoain. Dan ada salah satu nyeletuk sebetulnya beliau ya. Bapak mah meninggalnya nanti umurnya sama kayak Nabi aja Umur 63 beliau wafat. Sesuai Allah wafatkan. Allah sudah sayang sekali kepada beliau. Dan beliau sih yang Masya Allah ngedoain sampai sebegitunya. Kalau waktu itu nggak ke rumah, dicariin, diteleponin kenapa nggak ke rumah, ya, istilahnya benar-benar kayak ditarik, dipaksa, ayo belajar, ayo untuk. Ada ngerasa kepaksa nggak waktu itu? Ketika ngerasa kepaksa, otomatis diri ini langsung mikir bahwa berarti ini mah hawa nafsu, karena sejatinya apapun yang ngedeketin diri kita kepada Allah kan seharusnya pasti jadi kebaikan ya. Tapi kalau kita nggak suka, pasti hawa nafsu. Dan siapa manusia yang terbukti paling berhasil adalah orang-orang yang sanggup ngelawan hawa nafsunya. Maka ya udah dilawan. Akhirnya walaupun ngantuk, walaupun capek, walaupun ada janji sama teman-teman, udah berangkat. Tetap ke rumah Bapak waktu itu. Beliau ya, dan banyak guru-guru lain yang Masya Allah. Tapi beliau tuh nyampe sebegitunya gitu. Ngaji di mana diminta ikut ya. Dan ya, sampai disuruh nginep itu Masya Allah. Dan saat belajar itu, momen itu keluarga, orang tua juga mendukung ya? Mendukung dan tahu orang tua juga. Dan paling yang jadi pertanyaan ketika akhirnya beres dari situ kan baru masuk ke episode Darut Tauhid tuh, yang belajar di Agim di Bandung ya? Itu paling kayak cuman ditanyakan bener mau meninggalkan yang lama, mau masuk ke dunia yang sekarang. Karena dulu ya taunya ya duit banyak, pengusaha, walaupun nggak semua usahanya halal, banyakan haramnya sih memang. Ya, dan ditanyain aja benar mau di jalan yang ya udah Bismillah, pengen jalan itu. Ya kalau dari doa Alhamdulillah. Dan sekarang saya kepo banget masalah ta'aruf nih. Jadi kan Ko Denis ini menikah muda ya? Sama 27 muda nggak? 27 enggak ya? Kalau Teteh? Kalau itu nikah umur 22, 23. 22 ya? Waktu itu. Nah, tapi itu ta'aruf prosesnya ya? Ta'aruf. Nah, ta'aruf yang sebenarnya dalam Islam gimana? Karena kan agak berbeda nih, banyak banget nih kayaknya perbedaannya ya. Ada yang bilang ta'aruf masih boleh pergi bareng-bareng. Iya, nah, kalau yang sebenarnya tuh seperti apa? Baik, istilah ta'aruf kalau secara bahasa ya kenalan sebetulnya. Dan kalau kita bicara statistik dari 10 pasangan yang calon ta'aruf, 8 gagal, 2 doang yang berhasil nyampe nikah. Ya Allah. Dan kalau kita bicara ta'aruf yang sukses bukan ta'aruf yang berhasil nyampe nikah. Ta'aruf yang berhasil, yang sukses adalah ta'aruf yang membuat siapapun yang terlibat di dalamnya jadi tambah dekat sama Allah meskipun gak sampai nikah. Jadi kalau udah ta'aruf bukan pasti bakal nikah sama dia, enggak. Waktu ta'aruf sama Teh Yunda juga prosesnya, sayanya jauh di Surabaya, istri di Medan, pokoknya jarak 2000 km. Dan akhirnya membuktikan bahwa jodoh itu bukan yang dekat tapi yang dimudahkan. Karena meskipun sejauh itu tapi ya selesai. Dan yang harus dijawab memang orang bilang kan dalam Islam nggak boleh pacaran. Kalau nggak boleh pacaran kan belum sayang berarti sama orangnya. Kalau belum sayang sama orangnya, maka gimana caranya kita nikah sama orang yang belum kita sayang? Tahu nggak jawabannya? Nggak tahu. Kalau dalam Islam, pernikahan itu yang menjadi dasarnya adalah tujuannya. Nikah tuh pengen ngapain? Karena kalau misalkan sayang itu fitrah manusia, memang betul. Tapi kita mesti tanya, dilandaskannya ke apa tuh rasa sayangnya? Karena kalau dilandaskannya kepada sesuatu yang tidak abadi, contoh tampan atau cantiknya, hartanya, rupawannya, jabatannya, lain-lain, itu semua bisa hilang. Kalau itu semua hilang, apa berarti pernikahannya harus berakhir juga? Kan enggak. Tapi kalau mau dilandaskan, disandarkan kepada sesuatu yang tidak bisa hilang. Apa itu? Allah.
Apa kelebihan ta'aruf? Dari awal kita nggak pakai topeng karena nggak ada rasa, ya. Jadi dirinya apa adanya. Ketika akhirnya nggak jadi, ya emang tujuannya buat nyari tahu orangnya dia atau bukan. Kalau nggak, ya belum ada rasa yang memang seharusnya belum boleh timbul. Jadi menolong banget. Dan rasa sayang itu adalah bonus yang menarik aja, gitu ya. Jangankan setelah menikah halal, gitu ya. Waktu masih sekolah aja, mungkin ada yang ngalamin satu kelompok terus sama itu orang, naksir lama-lama, ya. Nah akhirnya apalagi setelah menikah udah halal, seranjang terus tiap hari, masa ya nggak timbul rasa. Tapi yang paling penting kan tujuannya itu apa. Karena kalau misalkan ibarat naik angkot lah, satu dari Jakarta, satu dari Bogor, pengen ke Bandung. Ketika tujuannya udah sama-sama ke Bandung, apakah nggak akan ada masalah di angkot? Ada. AC-nya mati, bensinnya habis, atau bannya bocor. Tapi ketika ada masalah, paling yang di dalam angkot ngobrol. Ini masih ke Bandung kan? Masih. Ya kalau gitu ngapain saya pisah angkot? Di tengah jalan tol pula. Ya kan? Ya nikah juga sama. Ketika akhirnya udah satu visi misi, apakah nggak akan ada masalah? Ada. Tapi ketika ada ngobrol, kita masih sama-sama pengen surganya Allah kan? Iya, ya udah bayaan lagi. Yang repot, meskipun secara fisik tertarik satu sama lain, hidungnya tipe gue banget kayak perosotan TK misalnya. Dia alisnya kayak tipe gue banget kayak ulet bulu. Tapi ketika akhirnya tujuannya beda, satu pengen jadi hafiz Quran, satu pengen jadi selebgram, nyatu. Ya ibarat dari awal satu pengen ke Jakarta, satu pengen ke Bandung. Ntar kita misahnya di Cikampek, masa nikah begitu? Kan nggak mungkin. Jadi ya dalam Islam, rasa sayang dan cinta itu bukan landasan pernikahan, hanya sekedar bonus yang menarik dari Allah. Yang penting tujuannya nyampe ke surganya Allah. Masya Allah. Oke, jadi ta'aruf itu memang harus tetap ada rekomendasi dari saudara terdekat atau dari teman terdekat dijelasin ya, entah dari kepribadian guru, seperti apa ya? Entah dari guru atau dari, kalau waktu itu saya sama Teh Yunda ada temen nyantren yang kalau saya dikirimnya ke Surabaya, kalau misalkan kawan ini ke tempat Yunda berkhidmat di Darut Tauhid Medan. Jadi dia yang menjadi wasilah ngelihat bahwa ada kecocokan, visi misinya sama, jadi saling direkomendasikan satu sama lain. Dan ketika akhirnya sudah sama-sama, waktu itu sama-sama jauh ya, jadi belum kepikiran masa iya jaraknya sebegitu jauh. Tapi Allah yang malah mempertemukan, kumpul Darut Tauhid Nasional se-Indonesia. Teh Yunda mewakili Medan, kami mewakili Surabaya, jadi ketemu di Bandung tanpa diatur. Dan juga itu pertemuan pertama. Pertemuan kedua, ketika sudah mulai sadar memang harus menikah, biar nggak jadi fitnah, karena makin lama makin besar usia kan. Udah gitu kajian juga. Kadang kajian itu 100 orang datang. Udah mulai ngisi kajian 100 orang datang. Yang 4 laki-laki, sisanya perempuan semua. Dan setelah selesai nikah, yang dulu pada datang udah ada yang nggak pada datang lagi. Berarti patah kan hati niat nasional ya. niat nikahnya mungkin ya. Dan maka ketika akhirnya bicara tentang itu, mulai istikharah, ya udah akhirnya berproses. Yang waktu itu prosesnya melalui kawan yang tadi, udah gitu minta kontaknya sebetulnya untuk izin mau menghadap kepada ayahnya, ya bukan kepada orangnya. Dan Teh Yunda waktu itu, wah kalau tahu-tahu malah nyampe ke sana terus takutnya kecewa, ya sudah ta'aruf dulu. Waktu itu diwakili oleh masing-masing, Teh Yunda punya guru, dan gurunya ini ada istrinya. Ya itu kami saling bertukar informasi di situ. Dibuatkan satu grup menjadi satu wadah. Jadi tidak ada interaksi langsung. Apa yang mau ditanyakan di situ, mencari tahu orangnya seperti apa, visi misi pernikahannya seperti apa, saling bertukar. Ada CV ta'aruf juga, walaupun ini bukan tidak suatu kewajiban ya. CV ta'aruf tuh kayak gimana kok? Ya biodata diri yang cuman kalau misalkan untuk kerjaan kan data pernah kerja di mana aja. Ini lebih mendetil seperti visi misi pernikahan seperti apa, terus bahkan di situ ada ibadah yaumiyahnya seperti apa, lain-lain. Dan ketika akhirnya nazar ngadap ke bapaknya, itu pertemuan kedua, juga diizinkan kalau nazar pengen ngedengar bacaan Al-Qur'annya dan cek dan dicek lagi kesesuaian dengan yang dituliskan di CV-nya, yang menunjukkan bahwa sekali lagi
Di situ ta'aruf itu bukan kayak beli kucing dalam karung yang kita nggak kenal dengan siapa-siapa, tahu-tahu udah dinikahin, enggak. Justru dari proses itu kita jadi tahu orangnya ini tujuannya nikah mau ngapain, orangnya seperti apa, dan itu dibimbing guru sehingga tidak ada interaksi langsung yang bisa jadi fitnah atau timbul rasa duluan sebelum seharusnya ada rasa. Jadi terjaga dari segala celah-celah yang membuat Allah nggak ridho lah, insya Allah ya. Jadi komunikasi juga nggak boleh hanya berdua nggak ya boleh, saat itu boleh. ya di WhatsApp grup bareng-bareng, dipantau gitu ya. Kalau mau nanya pun entah di grup atau kalau waktu itu bahkan sebelum dibuatkan grup juga nanyanya ke ustadznya, ustadznya nanti sampaikan ke istrinya baru tanyain ke Teh Yunda. Masya Allah gitu. Jadi jomblowan, jomblowati ya kalau mau nanya langsung ke orang tua, jangan lewat direct message ya, nggak boleh. Soalnya sekarang banyak yang nge-DM gitu kok. Dan saya tuh penasaran banget apa sih momen dalam hidup Kokoh Ustadz yang benar-benar bikin nge-switch berubah semuanya momen itu. Baik, tadi sudah disampaikan terkait pokoknya udah punya semuanya lah ya, dengan pemasukan ratusan juta per bulan dan jam kerja bebas dan udah ngelihat dunia seperti apa dengan berbagai macam hingar-bingarnya. Tapi malah tidak bahagia juga. Tapi memang waktu itu tidak cukup nyali untuk meninggalkan itu semua. Karena harus mulai dari nol ketika di Indonesia. Yang dimulai dari yang gak punya uang sebanyak itu lagi. Walaupun waktu itu punya banyak tabungan juga ya. Rumah pertama yang saya beli waktu itu umur 22 tahun udah punya rumah sendiri. Ya, dengan kendaraan dan yang lain-lain. Tapi sekali lagi ketika pengen pulang, sadar gak mungkin selamanya kayak gini. Lihat sekeliling pun gak ada bandar judi yang happy ending. Ya, sehingga sadar pokoknya ini udah mesti berhenti, cuman nggak punya nyali, lemah iman untuk pulang. Ada satu nasihat waktu itu yang memang ditontonnya ya lagi di kasino ya. Tapi ketika yang lain masih pada main, saya udah berhenti main, lagi nggak judi juga. Udah gitu ya udah nonton kajian Agim waktu itu. Masya Allah. Nonton kajian di tempat kasino. itu nontonnya kajian itu. Iya. Dan ada di momen ketika A memberikan nasihat terkait takut tentang rezeki itu ya. Beliau bilang jangan kalah sama janin katanya. Kan kalau janin itu dia sudah perlu nutrisi, sudah perlu rezeki dalam bentuk nutrisi. Tapi kita lihat meskipun si janin itu belum bisa ngapa-ngapain, belum bisa sholat, kerja, minta, ngomong apapun. Tapi ibunya makan pecel, makan pete, makan jengkol, makan sate berikut tusukannya sama piring-piringnya sekalian pun Allah ubah melalui metabolisme tubuh masuk ke ari-ari plasenta jadi nutrisi bagi si bayi. Pertanyaannya, itu si janin yang nyariin rezeki atau rezeki mendatangi si janin? Rezeki yang mendatangi, Masya Allah. Iya. Maka segitu bayi, janin gak bisa apa-apa. Manusia udah gede, udah bisa sholat, minta, kerja, sujud kepada Tuhannya. Masih segitu ragu sama Tuhannya. Masya Allah. Dari situ udah langsung pesen tiket, udah pokoknya harus pulang saat itu juga. Tanpa berpikir apapun. Udah kayak digampar sih itu. Malu soalnya. Kita nggak suka dikatain kayak hewan. Karena manusia katanya punya akal sehingga membuat dirinya lebih dari hewan. Itu betul. Tapi hewan aja terbang ke sana ke sini burung, diatur rezekinya oleh Allah pulang dalam keadaan kenyang. Kita manusia yang ngakunya punya akal dan gak suka dipanggil hewan, segitu ragu sama penciptanya yang mengatur bumi ini tidak runtuh, langit ini tidak runtuh, padahal tidak ada tiang yang menopangnya. Itu gimana ceritanya? Jadi ya malu dengan itu sendiri, ya akhirnya pulang lah itu. Masya Allah. Dan gimana Pak Denis memandang kehidupan di usia yang sekarang ini? Sekarang hidup ini cuman tempat ladang ngumpulin amal solih. Cepat atau lambat pasti akan pulang. Dunia ini sejatinya cuman tempat hukuman bagi Nabi Adam alaihissalam. Cuman memang kabar buruknya Nabi Adam itu diusir dari surga wallahi hanya karena satu dosa. Sedangkan kita yang cita-citanya ke surga, apakah dosa kita cuman satu? Kan enggak. Dan kita menjalani yang sekarang ini bukan berarti di dunia nggak boleh bahagia ya, tapi salah tempat kalau mewajibkan diri kita wajib bahagia di dunia, karena Allah udah nyiptain tempat buat bahagia yang sebenarnya, yaitu di surganya Allah. Tempat yang sekarang cuman audisi untuk nyari tahu siapa yang paling layak ke tempat bahagia itu. Maka ya sudah, tinggal disiapkan. Apapun yang terjadi dalam hidupnya nggak mungkin jadi keburukan. Selagi itu jadi jalan tambah dekat kepada Allah, maka ya sudah, pasti itu kebaikan. Jadi plong weh enak. Sebagaimana definisi tentang Islam itu kan.
Ketika kita bicara, oke semua agama yang ngajarin kebaikan, betul. Ya. Tapi berbuat baiknya buat apa nih? Karena dulu ada proses mencari juga. Karena sekolah TK sampai SMA sekolah Katolik. Tinggal lama sama nenek, beliau Buddha. Oke, semua ajaran agama betul ngajarin kebaikan. Tapi kebaikannya untuk apa? Ada yang supaya nggak diganggu. Ada yang supaya nanti dibaikin lagi sama orang yang kita tolong. Dan lain-lain. Di Islam, makin kamu nurut, malah makin digeprek masalah. Ya nggak sih? Pernah ngerasain hijrah, tobat, kok malah masalahnya tambah banyak ya? Benar. Kenapa bisa kayak begitu? Apalagi Allah tegaskan sendiri di Quran surat 29 Al-Ankabut ayat kedua, ahasiban nasu ay yusraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Sederhananya kita terjemahin, jangan kalian ngaku udah beriman terus nggak akan diuji gitu. Diuji pasti ya. Atau bahkan di ayat Al-Baqarah 155 dan 214, kalau kita rangkumkan garis besarnya sama, jangan kalian ngaku bisa ke surga sebelum kalian diuji sebagaimana orang-orang terdahulu. Siapa orang terdahulunya? Orang yang jelas jauh lebih soleh daripada kita, Rasul dan para sahabat dan lain-lain. Tapi mereka malah digeprek masalah makin parah sampai mereka nanya, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah? Tapi ditutup oleh Allah dengan di ayat 155, wabasyiris sabirin. Kabar gembira bagi orang yang bersabar. Siapa yang lebih tepatnya dapat kabar gembira? 156, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang kalau ditimpa sesuatu dia berkata, kami milik Allah dan akan pulang kepadanya. Jangankan yang kita kejar-kejar tuh harta, jabatan, duit di rekening, semuanya, kalau jangankan itu semua yang nempel di badan aja bukan punya kita kan. Kata Allah, si Dennis ini tangannya mesti pulang duluan, maka entah gimana pasti lepas. Mau pakai baju Iron Man kayak mau tinggal di benteng kokoh kayak pasti lepas, kalau kata yang punyanya harus lepas. Maka ternyata ketika dari awal tuh pengen bahagia lah, gue mah sederhana, orang juga semuanya pengen bahagia, sepakat. Tapi justru makin pengen bahagia dengan ngejar apapun itu, makin gak akan bisa senang. Dan penderitaan manusia diawali dari perasaan ingin memiliki. Bentar, Kazi ada motor atau mobil di rumah? Ada. Kalau hilang sedih nggak? Sedih. Sedih. Tapi ada juga namanya Pak Burhan tinggal di desa Seragen RT 3 RW 5. Sama mobil dan motornya hilang, sedih nggak? Sedih. Biasa aja biasanya. Oh, iya, Karena kenapa? Karena bukan punya kita juga, ya kan? Iya. Ketika akhirnya itu bukan punya kita biasa aja. Tapi kalau kita diakuin, hartaku, jabatanku, popularitasku, semua yang sudah aku kejar-kejar kumpulin selama ini, padahal titipan, terus yang punyanya ngambil, ketika kita udah ngerasa milik, stres. Contoh, Kak titip handphone, mau ke toilet, pulang dari toilet, handphonenya saya ambil, sedih nggak? Enggak sih. Enggak, karena emang punya saya dari awal. Nah, kadang kita tuh sedihnya gara-gara ngaku-ngaku, hartaku, jabatanku. Justru itulah Islam cara mengubahnya. Makin kita ada masalah, makin kita nurut sama Allah, kok seolah makin ada masalah? Bukan. Itu Allah lagi ngelepasin semua hal yang justru membuat kita menderita. Dilepas dari kemelekatan kepada harta, jabatan, dan lain-lain. Ya itulah Islam kan. Aslama yuslimu, berserah, melepas, sehingga di hati udah gak ada apa-apa, tinggal Allah doang. Akhirnya justru manusia baru bisa bahagia di saat itu. Sehingga makanya Allah pantesan ya di Quran pakai contohnya Fir'aun. Karena punya segala-galanya. Harta, jabatan, berkuasa, istri soleha pula, hidup 400 tahunan tanpa pernah sakit, demam, batuk pun seumur hidup nggak pernah. Tapi stres, menderita, dan hina. Terbukti nggak ada orang ngasih nama anaknya Fir'aun ya. Nggak ada, alhamdulillah ya. Serem banget sih kalau sampai dikasih. Last but not least, game changer quotes buat kita semua. Baik, istilah. Semua tadi sudah sepakat, pengen bahagia, pengen happy. Maka sejatinya manusia yang paling beruntung adalah manusia yang bisa menjadikan apapun dalam hidupnya jadi jalan tambah dekat kepada Allah. Ya, demi Allah, bahagia itu baru bisa digapai kalau misalkan kita mendekat dengan ketaatan kepada Tuhannya. Hatinya mah memang di sini, tapi yang punya bukan kita, yang bolak-balikin bukan kita. Justru aneh berusaha menggapai kebahagiaan di hati itu tidak dengan cara sang penggenggam hati. Maka pasti repot banget. Ya, makanya yang udah kaya masih korupsi, punya jabatan masih licik, yang pasangan tampan cantik rupawan Song Joong Ki Song Hye Kyo juga cerai. Apa contohnya harus itu kok? Misal ya. Iya. Michael Jackson udah populer juga bunuh diri.
Padahal itu didam-idamkan orang loh. Iya. Tapi setelah dimiliki membuat mereka menyesal juga. Iya. Tapi bagi orang yang udah ada Allah di hatinya meskipun gak punya semua itu, gak ada tuh yang nyesal. Malah bisa bahagia. Itulah Islam membuat manusia menjadi sebaik-baiknya dirinya. Masya Allah, terima kasih banyak kok atas waktunya hari ini. Alhamdulillah, Insya Allah alhamdulillah. bermanfaat dan berkah buat Amin, kita ya Allah. semua. Sehat-sehat terus ya kok. Salam buat Amin, Teh Yunda amin. yang ada di Mohon sana. doanya. Oh ada di Iya, sana. Teh, alhamdulillah. nuhun. Terima kasih banyak sudah Terima nonton kasih kita. banyak, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.